Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Wa fil ayatil ukhar syahrul ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini hari ke-12 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Artinya 11 hari Ramadan sudah kita lewati dan sudah kita jalani. Apa yang terjadi atas Ramadan tahun ini tentu hanya kita dan Allah Ta'ala yang tahu dan paham dan mengerti. Karena Ramadan ini nikmat, kita sepakat. Ramadan ini berkah, kita setuju. Ramadan ini adalah anugerah besar yang Allah berikan atas orang-orang beriman. Dan kita semua mengerti. Karena memang seringkali dan bahkan berulang kali Ramadan itu hadir atas diri kita. Tapi bagaimana dengan 11 hari ini kejadian yang terjadi atas diri kita? Apakah benar Ramadan itu nikmat? Apakah benar Ramadan ini anugerah? Apakah benar Ramadan ini bagian dari rahmah dan bentuk kasih sayang yang Allah Ta'ala ingin sampaikan ke kita? Sebagaimana yang kita paham dan kita mengerti tentang keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Ramadan itu sejatinya memang mengangkat derajat seseorang pada tingkat yang sangat luar biasa. Tak hanya posisi dia tetapi juga di hadapan dia nantinya saat berada di yaumil hisab. Sebagaimana seorang sahabat pernah mendapatkan mimpi yang sangat besar. Sahabat ini adalah as-syahid. Dia dianggap sebagai orang yang syahid, yang syuhada. Karena mati syahid dan tidak hanya itu. Dia pernah menjadi syahid dan hidup kembali. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Ini serius. Beliau wafat di saat perang Jamal. Saat ketika sahabat Ali bisa merapat dan memberikan kesadaran. Tapi semua sahabat paham betul saat perang Uhud. Tolhah bin Ubaidillah ini pernah menjadi tameng hidup pada diri Rasulullah. Saat pasukan kaum muslim dipukul sangat kuat oleh tentara kufar yang saat itu dipimpin oleh sosok yang kemudian menjadi cemerlang
setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sosok panglima yang tak pernah terkalahkan yang bernama Khalid bin Walid. Itu betul. Jari-jari beliau sebagian putus karenanya. Tubuhnya ada bekas-bekas anak panah, tombak bahkan cabikan-cabikan pedang. Sahabat ini terkapar betul sampai Rasulullah menyampaikan dan bersaksi dia membela dan melindungi nyawaku. Dan dia syahid, tapi ternyata usai perang sahabat ini bergerak lagi dan Allah masih menghendaki beliau hidup dan berumur cukup panjang kira-kira seperti itu. Tapi ini nyata Rasulullah juluki dia dengan as-syahid walaupun ternyata dia masih hidup. Maka sering dikenal syahid yang masih hidup. Dan ternyata dia dimimpikan bertemu dengan 2 sahabat yang masuk Islamnya bersamaan. Tapi wafatnya beda waktu. Yang satu awal meninggal dengan julukan syahid karena wafat di medan perang. Yang satunya meninggalnya biasa saja. Tapi ternyata oleh Allah dikasih kesempatan masih bertemu dengan 1 Ramadan. Jadi hanya selisih 1 Ramadan dengan sahabat yang sudah wafat ini. Dan yang satu ini mati syahid tapi tidak mendapatkan kesempatan sebagaimana sahabat yang mati biasa tapi mendapat anugerah 1 Ramadan. Itu dia dimimpikan oleh Allah bisa bertemu dengan 2 sahabat itu. Dan diantara mereka ketika dipanggil oleh Allah tentang siapa yang berhak untuk bisa masuk surga lebih awal. Anda boleh percaya boleh tidak. Ini disampaikan kepada baginda Rasul dan ternyata memang ya seperti itu Ramadan. Itu ternyata sahabat yang mati tidak syahid ini. Kita ini kan cita tertingginya kan husnul khotimah. Matinya mati syahid itu kan tanpa hisab. Tapi masalahnya mau bune kapan kan ya Cik? Nah, menanti. Tapi ternyata yang satu ini jauh lebih cepat kira-kira dibanding sahabat yang satunya. Kenapa? Karena oleh Allah dikasih pemberitahuan karena dia masih menemukan Ramadan kembali. Jadi senang tidak senang, suka tidak suka, saat diri-diri kita ini dapat Ramadan, ini sebenarnya anugerah besar yang Allah berikan. Maka menjadi pertanyaan yang patut kita jawab, bagaimana Ramadan kita tahun ini kira-kira? Dari 11 hari yang sudah kita jalani. Apakah nikmat betul seperti yang diduga orang-orang beriman kira-kira sebagai bagian dari bulan yang penuh dengan kemuliaan. Syahrul Mubarak. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kisah, tapi mudah-mudahan jadi awal yang harus kita jawab tentang Ramadan yang kita sudah lewati karena masih ada waktu bagaimana cara merubah cara berpikir kita, iman, keyakinan kita tentang Ramadan di hari-hari yang tersisa. Karena Ramadan itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa kalau kemudian kita tidak mensikapinya dengan sempurna sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita tanyakan Ramadan ini ada ibadah yang istimewa yang namanya saum. Famang sahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa yang berhadapan dengan bulan Ramadan ini, maka tuntunannya adalah puasalah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang diwajibkan di mana orang beriman diseru oleh Allah karena Allah memberitahukan tentang telah diwajibkannya atas kalian itu berpuasa sebagaimana kewajiban yang Allah Ta'ala telah tentukan itu atas umat yang lalu supaya kalian ini bertambah takwa. Ini kalimat besar yang
mudah-mudahan mendapatkan stabilo masing-masing. Atau kita garis bawahi agar kita bisa mengerti tentang esensi dan makna Ramadan dan puasa. Pertanyaan terbesar saya, puasa itu wajibankah atau kebutuhankah kira-kira? Halo? Wajibankah atau kebutuhankah? Wah, ini ada pertentangan di antara jamaah kira-kira. Tidak satu suara. Ada yang kewajiban, ada yang dengan tegas mengatakan kebutuhan. Memang kalau ditanya apakah puasa kewajiban? Ya kewajiban. Apakah puasa itu kebutuhan? Ya tergantung apresiasi dan persepsi orang terhadap puasa. Kalau kita menjawab puasa itu kewajiban, itu benar karena memang ayatnya jelas, ini syariah. Jadi tidak salah itu. Tetapi kalau Anda hanya sampai di tataran wajib, berarti kita belum betul-betul bisa memaknai apa itu Ramadan, apa itu puasa. Seperti saya bertanya, sholat itu kewajibankah atau kebutuhankah? Wah, ini sudah mulai dominan yang bicara kebutuhan kira-kira. Tapi masih ada yang menjawab kewajiban juga. Dan kewajiban itu tidak salah sekali lagi. Tetapi ketika Anda menjawab kebutuhan itu menjadi menarik untuk direnungkan. Kenapa bisa beda itu jawabannya? Ada yang menjawab dua-duanya juga. Ben selamat kira-kira. Nanti kewajiban sekaligus. Yang lebih kuatnya mana di pikiran kita? Kewajiban atau kebutuhan? Kalau kewajiban itu memang pesan yang sangat kuat itu adalah beban. Pesan yang paling utama itu ya kalau tidak dilaksanakan dosa. Jadi mendekati dengan cara hati-hati dan penuh kewaspadaan dan ketakutan. Maka kalau kewajiban itu dilenyapkan, kira-kira itu akan mengurangi beban hidup kita kira-kira. Yang mungkin sudah bebannya sangat berat hari-hari ini. Karena Indonesia ini semakin gelap kira-kira. Banyak PHK terjadi. Maka ini ada informasi menarik kalau Tuhan ngasih informasi, kabar wis kowe iki nek salat ya wis rukukmu abot, sujudmu abot. Maka Allah punya keyakinan kamu ajal itu insya Allah masih ada iman. Tapi untuk kewajiban sholat ya dibebaskan. Kira-kira senang gak kira kalau sholat dibebaskan? Untuk tidak usah lagi sholat. Maka saya percaya betul Anda langsung sujud syukur. Dan itu sujud terakhir kira-kira. Karena sujud kita sudah sangat berat kira-kira. Ya apa ya kira-kira? Itu kalau apalagi kalau puasa yang mau dilepaskan. Wis ini karena ya nyenengan ya wis rekoso, nek awan ya wis ngelak banget. Nah, itu rung karuan kok oleh buka tenan wis sepuh dan sebagainya. Maka mulai tahun ini tinggal berapa hari 17 18 hari ini kamu dapat kabar ini kewajiban poso wis rasa mbok tunekke kowe langsung ketemu bakdo wae. Kira-kira seneng nemu mboten? Anda langsung bersorak gembira hidup Tuhan gitu. Hidup Gusti Allah. Itu saking senang. Karena kewajiban itu kalau dihilangkan ringan tidak? Ringan tidak? Tapi orang yang berkebutuhan, itu pasti dia tidak peduli. Karena memang bukan urusan ini wajib tidak wajib. Seperti kemarin awal saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kalimat yang digunakan kutiba alaikumus siam itu bentuknya jumlah khobariyah, bukan insaiyah, nggak ada fi'il amrnya di sana. Allah hanya seolah-olah ingin memberitahu saja bahwa telah diwajibkan atas kalian itu perintahnya bukan sumu, bukan puasa. Kemudian faman sahida minkumus sahra falyasum, itu juga kalau kutiba itu menggunakan fi'il madhi, bukan fi'il amr atau perintah. Itu kata yang menunjukkan apa yang sudah terjadi. Kalau Quran surat Al-Baqarah 185 itu, barang siapa ketemu bulan Ramadan, itu maka bukan fasumu tetapi fal yasum. Fal yasum itu apa? Itu kan bentuk fi'il mudhari itu. Kalau fasumu itu maka tapi mereka itu pada berpuasa. Jadi Allah tidak langsung memerintah. Kenapa Ustadz? Karena memang pesannya
Ini kalau Anda langsung atas apa yang terjadi pada Tuhan dan ketentuan ini dari Allah, hidup Anda akan jadi semakin berat. Kenapa dengan puasa? Karena puasa itu kan maknanya as-saum asyam. Maknanya apa puasa itu? Puasa itu maknanya apa? Menahan. Wong menahan kuwi nyenengke napa nganyelke kira-kira? Hah? Rekoso toh wong nahan. Makanya as-saum nisfu sabri itu cocok sekali, memang kesabaran itu adalah kekuatan orang menahan. Ya apa ya kira-kira? Poso niku ya butuh sabar. Loh, sabar kuwi nyenengke napa nganyelke kira-kira? Loh, saya mohon maaf. Sabar itu kan karena dia masih bisa menunggu. Tapi sebenarnya tidak suka dengan apa yang memang hari ini dia dapati. Nggih napa nggih kira-kira? Saya kan sering berulang menyampaikan. Puasa itu memang gak sederhana. Orang yang biasanya jarang lapar tiba-tiba dipaksa lapar. Dan lapar pun gak boleh makan. Sampai batas yang ditentukan. Orang haus gak boleh minum. Ini saya haus sekali tapi gak ada minuman ini. Dan saya mafhum itu panitia gak salah gak nyediakan teh. Sebagaimana biasanya kira-kira. Loh kenapa Ustadz? Karena memang kita semua ini sedang puasa Ramadan. Di puasa Ramadan tuh mulai dari fajar sotik sampai tenggelam matahari. Gak ada makanan, gak ada minuman. Dan saum itu kita tahan segalanya dan semuanya. Dan itu kan bukan pekerjaan yang sederhana kira-kira. Makanya perlu sahur. Sahur itu dibela-belanin. Rakyat ngantuk tenan jane. Kenapa? Karena dia merasa ini ada kepentingan, bukan sekedar keberkahan. Nenek rasor ku tambah lemes kira-kira gitu. Ini khawatiran, ketakutan itu kan hadir. Inilah bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau ditanyakan tentang urusan yang menahan ini kan gak sederhana. Tapi apa yang terpikir atas diri kita ketika orang diminta menahan? Allah Ta'ala kemudian akan kasih pesan dengan pendidikan kesabaran. Apa kenikmatan puasa kira-kira? Yang hari ini orang bisa jawab bahwa puasa itu adalah kebutuhan. Kenikmatan sholat ketika orang bisa menjawab bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Kalau jujur urusan sholat, itu ada ayat Allah wa aqimis sholat lidzikri. Kalau sholat itu terang-terang menggunakan fi'il amr kira-kira. Karena ini memang suatu yang harus dipaksakan betul. Makanya apabila anak Anda ini sudah usia tertentu, walaupun belum akil balik, ajak dia sholat, kalau mau bandel sholatnya, Anda diperkenalkan bahkan menggunakan dipukul. Itu kan kalimat-kalimat yang itu harus dibiasakan dan setiap hari itu 5 waktu itu harus kita tegakkan. Tapi kalau Anda memahami kenapa Allah perintahkan sholat, Allah langsung ngasih pemberitahuan bahwa sholat, dirikan sholat karena sholat itu lidzikri. Lidzikri itu sarana yang sangat kuat untuk bisa mengingat Allah. Walaupun hari ini kita banyak sholat malah rakelingan Gusti Allah kira-kira. Sholat itu kan sebenarnya kekuatan terbesarnya kan wala dzikrullah akbar. Saat ketika kita bisa mengingat Allah dan peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang dahsyat menimbulkan sebuah kekuatan besar atas individu pribadi kita. Apalagi kalau Anda melihat manfaat sholat, jelas-jelas Al-Quran juga memberikan informasi wasta'inu bis-sabri was-sholat. Itu kan gitu. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Isti'anah pertolongan Allah itu ternyata bisa diperoleh dengan kesabaran dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Di ayat yang lain bahkan jelas-jelas diserukan orang-orang beriman itu untuk sabar dan sholat. Ini kan semakin jelas maknanya. Anda itu kalau masih mendirikan sholat 5 waktu, Anda masih taat dan kuat betul, apa yang terjadi atas urusan dan masalah kita. Kalau Anda baca ayat ini dan Anda mengimani dan meyakini, demi Allah, kita akan berseru di hadapannya, ya Allah, tak ada masalah seberat apapun yang hari ini menimpa keluarga kami. Datang atas anak-anak kami, atas pasangan hidup kami, atas orang tua kami, atau atas pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan atas kesehatan kami. Gak ada yang berat ya Allah, karena Engkau akan senantiasa mendatangkan pertolongan. Ya Pak ya?
Selama masih sholat 5 waktu kira-kira masih ditolong sama Allah enggak kira-kira? Masih. Makanya Anda tidak cukup kadang-kadang hanya sholat 5 waktu. Anda bahkan tambah itu nek Ramadan terawih itu namanya. Rohah 2 rakaat yang sangat santai, sangat nyaman. Bahkan ono sing golek rakaate sing dawa-dawa barang. Jadi Anda sudah merasa ada kebutuhan besar atas sujud ruku itu. Karena apa? Dzikrullah itu adalah tatmainul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu nenang ke hati. Nenang hati itu belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia pasti bermuasal dari orang yang hatinya tenang. Ini malah hatinya sudah tenang. Pikirannya maka akan semakin ringan kira-kira untuk menahan beban. Karena memang semua itu sudah ngikuti ukurannya. Ikuti ukurannya. Dan inilah yang menguatkan spiritual yang hari-hari ini sangat kita butuhkan, kita miliki. Apalagi nanti kalau Anda sudah ketemu tentang ayat sholat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ayat ini terang-terang jelas-jelas mengatakan kemenangan sangat nyata itu. Kebahagiaan yang sangat besar atas orang-orang beriman saat mereka ketika sanggup melaksanakan sholat dengan khusyuk. Anda bisa terbayang kalau Anda sudah bisa sholat dan sholat Anda itu dengan khusyuk kira-kira. Itu seolah-olah Anda sudah punya energi yang sangat full power. Kekuatan yang sangat kuat kira-kira ketika sujud dan rukuk menghadap Allah. Bagaimana wajah kita, bagaimana hati pikiran kita betul-betul mengagungkan nilai-nilai asmanya atas kekuatan-kekuatan yang dibangun atas semua bacaan-bacaan dalam sholat kita. Maka Ramadan ini terus perbaiki sholat-sholat kita. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Itu betul-betul atas apa yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau sholat. Jadi, dan saya paham betul kita butuh sholat. Kenapa Ustadz? Ya wajah-wajah kita bersama ini kan wajah bermasalah. Iya apa ya kira-kira? Butuh pertolongan Allah enggak kira-kira? Ya enggak berani kita. Tapi apa hanya sekedar enggak berani karena takut dosa? Atau kita sudah percaya bahwa manfaat sholat itu ya memang salah satunya dan kekuatan terbesarnya adalah bisa kita dapatkan solusi atas masalah dan urusan kita. Karena ini sarana inayah dan pertolongannya. Pertanyaan besar berikutnya kan Ramadan ini. Nah kalau puasa Anda jawab kebutuhan itu kebutuhan macam Anda. Kenikmatan macam apa yang Anda dapatkan di Ramadan dan puasa itu. Pengennya ndang cepet badon apa ijek suwe Ramadan nih. Karena ada orang-orang yang ketika sudah memahami puasa ini. Saya minta maaf. Ini sahrul Quran juga, sahrul hidayah juga. Baca Quran itu sudah kehilangan suara kira-kira. Yang keluar bukan suaranya tapi banyak air matanya. Loh kenapa Ustadz? Ada fase-fase di mana kedudukan seorang hamba itu menjadi sangat tinggi dan mulia. Itu gitu. Nah kenikmatan itu urusannya dengan materi atau rohani kira-kira. Kalau materi jelas. Nikmat poso itu buka. Nggih napa nggih? Dan itu bahasa Rasulullah, kowe rasa selak. Kalau dikatakan suasana paling menyenangkan jenengan itu ya buka. Lisoim farhatani. Orang puasa itu senangnya apa? 2. Farhatun indah iftar. Pertama itu bahagia ketika berbuka. Makanya Idul Fitri bukan Idul Fitra sesungguhnya. Ini kembali sarapan, kembali buka. Orang kalau Ramadan kan hukum poso kan wajib. Tapi Idul Fitri 1 Syawal, poso boleh tidak? Bukan sekedar tidak boleh, ini haram hukumnya. Kamu mau melaksanakan malah dosa. Terbayang jenengan dipeksa kon mangan seneng napa mboten? Jadi kalau ngomong Idul Fitri ra seneng yo ngapusi secara jasmania. Tetapi nilai-nilai hidup kita ini apa ya sekedar jasad yang hari ini kita rasakan dalam bentuk lapar dan haus saja kira-kira. Ada enggak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sesungguhnya bisa dibangun dari sisi-sisi rohaniyah
atas diri kita untuk menemukan kekuatan besar dari sisinya. Kan gitu. Hari ini kadang-kadang orang sudah tidak peduli lagi dengan tensinya berapa, kadar gulanya kayak apa, sakitnya bagaimana. Iya apa ya kira-kira? Karena semakin modern hidup kita ini penyakitnya semakin kompleks. Nggih ngomong nggih. Dokter semakin pinter, banyak spesialisnya ya butuh pasien kira-kira gitu. Dan kita ya juga butuh mengerti. Demen kan wis dora mudeng, rato periksa ning dokter, rato ning rumah sakit tiba-tiba mati gitu. Nah itu kadang-kadang jadi kejutan. Tapi kalau hari ini mau meninggal kalau sudah diantar di rumah sakit itu karena sudah dipastikan wah itu wong sangat peduli dengan kesehatannya. Jadi wirawiri neng rumah. Nah, sering enggak? Ada orang yang memang walaupun punya BPJS, walaupun punya asuransi enggak mau ke rumah sakit. Enggak mau untuk check up laborat. Dia ke rumah sakit tapi enggak mau check up periksa ke dokter lain karena rata-rata dokter kuwi ngono malah. Dokter-dokter ini kan malah do wegah itu periksa kesehatan ini kok enggak malah jadi pikiran kira-kira. Ini ngobine ngei pikiran wong kira-kira. Saya itu kemarin diajak diminta ngisi pengajian Semarak Ramadan itu di Rumah Sakit Muwardi. Rumah Sakit Muwardi itu depan PM itu kan ternyata rumah sakit provinsi. Saya baru masuk betul-betul di semua lingkup ruangan bahkan punya auditorium yang sangat bagus itu ya. Hari itu kira-kira tanggal 5 Ramadan. Isinya Semarak Ramadan dan direkturnya mengatakan sama saya ini baru pertama kali Ustadz kita ngadakan Semarak Ramadan. Biasanya panitia Ramadan itu ya hanya halal bihalal. Kemarin semaraknya itu kenapa? Karena aneka banyak Ramadan itu gen semua senang. Nah saya tanya Semarak Ramadan yang jenengan banggakan itu apa atas Ramadan ini? Wasianya banyak katanya. Tapi memang serius. Itu ada masjid dan seterusnya. Dia mengatakan Ustadz semarak yang paling membahagiakan kita di bulan Ramadan ini apa? Ini yang ngomong Dr. Dodit namanya masih muda spesialis THT. Nah, dia katakan ini adalah kita ngasih takjil setiap hari 600 porsi di masjid kami. Dan payu ya payu. Sing jiko wis keluarga pasien orang melarat orang sugih. Wong sugih kuwi nek ngeterke sedulure nek rumah sakit walaupun rumahnya jauh karena Marti itu kan ya rujukan juga. Kuwi ora tegel sedulure mlebu ning bangsal dhewe nginep ning hotel kira-kira. Nggih napa nggih? Dia larase mesti ning masjid. Dan kadang-kadang mau makan buko yo mikir 1000 kali wong dheweke iki makame bojone misalnya. Ora mangan diinfus wis awake dhewe ora melu ra tegel, enggak bisa nelan juga. Lu ini serius. Tapi begitu 600 takjil itu dibagi kira-kira payu napa mboten kira-kira? Payu dan orang yang memakan ya seolah-olah ini berkah dari Allah, dapatnya dari masjid dan seterusnya. Jadi saya tanya jenengan gembira itu bagi 600 porsi ngasih takjil itu. Iya. Langsung saya ucapkan selamat itu ketuanya, panitia. Selamat nek iso, bukan nek iso. Selamat itu panitia Ramadan gak boleh dibubarkan sampai Ramadan tahun depan kira-kira. Lu maksud Ustadz apa? Itu ngasih takjil makanan 600 porsi setiap hari itu bulan Syawal ora oleh mandek. Setuju apa ora? Kaget dia. Tapi yo kalau setiap Syawal kita lanjutkan lagi gimana Ustaz? Wah itu bagus. Setuju enggak? Semuanya ngomong setuju itu. Waktu itu loh. Tapi saya ngerti kok Barbie terus piye kira-kira. Loh apa sulitnya ketika kalian punya 2000 karyawan. Itu karyawannya nganti 2000 loh di sana. Saking pasiennya mesti lebih oke katimbang itu betul. Itu luar biasa. Itu kira-kira nek 2000 setiap hari nyediakin 600 porsi hanya setiap orang, setiap karyawan berapa kali mungkin 4 hari sekali dijatah nggawa satu makanan, satu bungkus itu sulitnya apa kalau semua hari ini nanggung seperti ini. Dan berlomba-lomba itu apalagi mayoritas dokter tenaga kesehatan. Dan itu ayo memang kowe payu terus wong loro ya tambah terus kan itu. Jarang yang terus di PHK kecuali ada perkara penting itu karyawan rumah sakit. Itu karo karyawan Sritek ya kan. Wah ini di PHK tenanan itu karena memang tekstil wis diambil alih. Tapi Anda bisa bayangkan itu. Kenapa kalian bahagia? Ini salah satu nilai yang Allah ingin tangkap itu solidaritas kebersamaan di bulan Ramadan itu sangat tinggi. Hari di mana Anda menjadi sangat suka ingin ngasih takjil. Takjil itu menjadikan orang lapar segera
berbuka. Kan takjil itu kan menyegerakan makan. Ya apa ya kira-kira? Dan pahala ngasih takjil itu besar nggak kira-kira? Sebesar apa? Sebesar pahalanya orang yang sedang puasa kau kasih buka tanpa orang yang berpuasa kehilangan. Seneng apa mboten kalau gitu ngasih takjil itu? Kalau ngerti pahalanya gitu aja rebutan deh. Seberapa mampu Anda akan terus tak pernah berhenti ingin lakukan deh. Ketika ada orang sebagian miskin itu sempat protes dengan pahala yang ditawarkan. Kalau gitu enak sing sugih. Kanjeng Nabi tidak membenarkan argumentasi urusan ngasih takjil. Urusan ngasih makan itu harus nunggu kaya. Karena kalimat orang bertakwa di Quran surat Ali Imran. Hasilnya wong poso itu kan alladzina yungfikuna fis-saroi. Itu tidak hanya lapang dan sempit loh orang yang mau suka berbagi makanan dan takjil. Kata Rasulullah ngasih takjil, ngasih makanan berbuka itu bisa hanya dengan segelas air putih dan 1 biji. Oh terbayang jenengan. Itu bisa nggak ngasih makan seperti itu? Bisa. Nih gua aja pisan-pisan ngundang aku kon mau balik ngedak tonggo-tonggo mbok suguh banyu putih karo wah dipisu-pisuin nanti. Kula peke wundungake jenengan. Karena nek pemahamane awake dhewe nek buka kuwi yo ana tengklenge, ana bakmine, ana es kolake, es degane. Ini Ramadan ki rung buka wis ngrembug menu-menu awake dhewe ini. Jadi ini yang menarik untuk jadi renungan bersama. Tapi serius, mari sama-sama kita bicarakan hal ini. Jadi ini kebahagiaan itu ketika berbagi sebenarnya. Kesenangannya itu ketika berbagi. Ketika Ramadan masuk rumah makan, mesti Anda akan yang cerdas akan saya yang bayar. Saya yang bayar. Tapi kenapa habis Ramadan kok berhenti peristiwa itu kira-kira? Monggo Anda wis dikon ngrasake nganti sesasi loh. Wih dadine tekane ger sedina. Waktu Anda juga berlomba-lomba ngasih zakat fitri. Bukan zakat fitrah atau zakat fitri itu. Lu beda loh antara fitrah kali fitri ini. Apa bedanya? Itu yang benar zakat fitri atau zakat fitrah? Nanti kalau Anda buka literasi kitab-kitab fikih, sunnah Rasulullah yang muncul itu zakatul fitri bukan fitrah. Kalau fitrah itu ya kembali kepada kesucian. Kalau fitri itu apa? Fitri itu ya iftar karena bentuknya ini maka ini zakat makanan. Makanya Mbak Fitri itu hobinya makan-makan kira-kira gitu. Mohon maaf Mbak Fitri. Tapi itu makna yang saling ada keterkaitan. Ada yang memaknai kembali dalam kesucian karena kemudian puncak Ramadan itu dosanya wasari'u ila magfirah. Itu betul. Makanya konsepnya adalah wal afina anin. Dia menjadi sangat pemaaf. Jadi kalau Anda masih dendaman, dengkinan, rung memaafkan kuwi ya ciri-ciri kuwi rung Lailatul Qadar kira-kira. Loh ini serius. Orang yang kalau sudah dimaafkan itu posisinya di mana Ustaz? Ini penting untuk bisa direnungkan. Makanya bukan ketakaburan, bukan kesombongan. Tapi kerendah hatian itu yang paling dominan dari orang yang ketika Ramadan itu mendapat anugerah terbesar dari sisi Allah berupa ampunan. Karena tak ada yang lebih besar dari Ramadan kecuali ampunannya. Tetapi peristiwa spiritual macam mana Ustadz? Selain yang urusannya hablum minanas. Tadi ternyata urusan berbagi yang hubungannya dengan hablum minallah. Niku kan kenikmatan macam mana itu di saat Anda puasa. Yang jelas kita ya Anda poso ya tenang karena lemes kira-kira. Ya ngomong nggih. Tapi apa kenikmatan macam mana yang kau bisa dapat dengan Ramadan itu? Dengan berpuasa itu. Ini terakhir saya masih minta waktu raketang telung petang menit. Karena ini penting. Agar 18 hari berikutnya itu kamu betul-betul mengalami sebuah kenikmatan yang sangat besar saat Anda melakukan ketaatan berpuasa. Lapar itu bisa sangat kamu nikmati. Haus itu bisa kamu sangat nikmati. Caranya gimana Ustaz? Nah, ini masalahnya besar ini. Sudah tahu belum ini? Sudah tahu belum? Mau tahu enggak? Alhamdulillah, kalau enggak mau tahu saya izin pulang. Tapi pertanyaan terbesar saya nanti kalau membahas ya, kajian kami itu ilmu Quran. Kebetulan buka kajian kitab-kitab tafsir Al-Quran. Itu para ulama, para mufassir itu sepakat semua
bahwa urusan tentang puasa itu sudah tercantum sangat detail di Quran surat Al-Baqarah antara ayat 183 sampai 187. Nanti coba Anda buka. 183, 184, 185, 186, 187. Ayat ini saling berhubungan di antara mereka. Tapi ada yang sangat menarik di antara 83, 84, 85, 86, 5 ayat ini. Itu ada satu ayat yang jarang dihubungkan dengan peristiwa puasa. Kalau 83 jelas di situ. Kutiba alaikumus siyam. Ayyamam ma'dudat. 84, Anda kalau berat itu bisa diganti dengan hari yang lain. Anda sakit, Anda safar dan seterusnya. Apalagi 185 itu bahkan penyebutannya Sahru Ramadan. Itu menjelaskan yang dimaknai hari-hari yang ditentukan itu kapan? Ya bulan Ramadan itu kan itu. Diulang lagi ketika ada sudah perintah puasa, ketemu bulan ini nek abad dan seterusnya. Dan prinsip-prinsip ajaran agama itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, karena puasa itu kan pesannya kan abad memang. Walitu milul iddata walitu kabirullah ala mahadakum. Itu ayat-ayat Allah semua. Untuk disempurnakan itu bilangan bulannya. Itu. Karena ini akan ada hidayah yang sangat besar. Yang sangat menarik itu 186. Saya jarang sekali menemukan orang membahas puasa dengan ayat 186. Kenapa 186 ini? Ini sebenarnya penjelasan paling kuat tentang ketakwaan. Dari mana Ustaz tahu? Ayat ini bunyinya seperti ini. Saya rata-rata kalau sudah nunjuk seseorang, ini dibaca ayat 186. Sampaikan uraiannya, ada nggak hubungannya dengan puasa itu, dia berhenti tidak bisa jawab. Kenapa? Karena 186 itu seperti seolah-olah punya tema tersendiri. Apa itu? Ayat apa itu? Ada yang tahu ayat ini? Al-Baqarah 186. Ini wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang anni, tentang diriku. Ini yang menarik sekali. Fa ini tiba-tiba Allah berkata kepada Muhammad itu seolah-olah perkataan ini kalau Anda baca seolah-olah juga berkata kepada diri-diri kita yang membaca ayat ini. Ketika Allah menyampaikan apa? Maka sesungguhnya aku ini qorib itu apa? Dekat. Nah, dekat ini menjadi kata kunci kira-kira. Kenapa dengan dekat Ustadz? Saya minta maaf. Anda itu kalau puasa bukan karena Allah. Itu nggak ada yang berat atas puasa ini. Loh kenapa Ustadz? Kamu buka sahur, melu maam sahur ya ora masalah. Apa nenek buka, mesti hidangannya jauh lebih istimewa. Nggih napa nggih? Kalau Anda puasa bukan karena Allah, saya minta maaf saat Anda lapar haus, Anda tinggal masuk kamar, makan dan minum sekenyangnya. Bisa nggak kira-kira? Anda akan lakukan itu kalau puasanya bukan karena, tapi nawaitu somagotin an adai fardi syahri Ramadana hadihis sanati fardo. Loh itu kata lillahi ta'ala itu maksudnya apa Ustadz? Kamu kalau puasa karena Allah, kira-kira punya nyali nggak untuk membatalkan puasa? Itu di Eropa itu ada sosial eksperimen, itu ada seorang wanita kudungan yo cekak saja itu ditawari sampai sekian tumpulan dolar pasti handphone terkini dan seterusnya kon batake puasa ki ora gelem tenan. Ora gelem tenan. Walaupun ngomong kan itu bisa diganti dengan hari yang lain. Dia tetap nggak mau. Loh ada apa dia bersikukuh dengan itu? Anda kalau pas poso lillah karena Allah, itu kira-kira nek sholat duhur kalau asar, wih ya wudu napa mboten kira-kira? Wudu juga toh. Kalau wudu pakai kumur napa mboten? Loh kumur itu membatalkan puasa tidak? Wih nek rambok lek kira-kira. Tapi kalau Anda berkumur saat haus, kenapa Anda tidak punya nyali untuk kemudian memasukkan air sebagian itu ke tenggorokan Anda? Walaupun teman Anda yang sedang wudhu di samping Anda orang ngerti. Kenapa nggak berani kira-kira? Kenapa dengan Allah? Dekat. Kedekatan Allah itu yang menjadikan Anda tidak punya nyali melakukan. Nah pertanyaan saya, kowe iki nek cedak kali Gusti Allah kuwi rasane nikmat apa nganyelke kira-kira? Tenane. Hari ini wong
cedak kali Gusti Allah malah tambah rekoso lho uripe. Ramadan ini banyak orang yang sebelum Ramadan punya will wanita impian lain, begitu mau masuk Ramadan, kowe tak blokir sik ya Ramadan iki. Lho ngopo? Wah, iki kan Ramadan. Kok bar buka, bar sawal dibuka neh, yang jangan neh. Enten apa mboten ngoten niku? Lho kathah lho. Ono sing ngaku lho. Loh, ya apa ya kira-kira? Kenapa tiba-tiba Ramadan Anda penampilannya soleh-solehah kabeh kira-kira? Hah? Lah, niki serius. Di Ramadan ini kita ini seolah kayak tersiksa itu 1 bulan ini. Semua seolah-olah diminta jadi baik kabeh. Sampai boneka-boneka maneken yang mal-mal wi tiba-tiba dikudungi kabeh kira-kira kan. Iya napa nggih? Sing boneka lanang dikasih baju koko, kasih kopiah, dicekli tesbeh sisan itu. Masane kon dikir piye Ramadan. Lho niku itu kafe-kafe itu tiba-tiba nyanyiannya berubah jadi ingat mati, ingat dosa. Loh, ini serius ini. Kenapa Ramadan bisa jadi seperti itu? Tapi begitu Ramadan hilang jalannya kira-kira. Hah? Kedekatan macam mana yang membuat Anda bahagia? Kenapa orang dekat sama Allah bisa bahagia? Saya khawatir kowe iki malah cedak karo Gusti Allah jane rekoso atimu. Karena kowe ra bebas. Ya apa ya? Loh, rumangsane kuwi nek sawah Gusti Allah ning ndi kira-kira? Hah? Di mana itu? Dekat dan tidak itu kan ukuran kita. Makanya kenapa orang menangis. Dan menangis betul di bulan Ramadan. Karena Allah ini mewajibkan memang kowe iki Ramadan nek ra cedak karo Gusti Allah, yo bangetan banget itu. Cilaka tenan kowe nek iso mlebu Ramadan sampai dosa murah. Diampuni, yo itu cilaka tenan itu. Itu maka Ramadan itu suasananya sudah suasana baik kok. Ijek ra karu-karuan kowe ngono iki ketemu pirang perkara njenengan. Nah inilah menjadi pertanyaan besar kita. Apa yang membahagiakan ketika Anda dekat sama Allah? Uji budak watadai idah. Itu yang paling serius nek kamu punya hajat, punya keinginan, punya kemauan, Allah sesungguhnya yang akan bisa menjawab keinginanmu. Wong Gusti Allah iki cedak karo kok. Kowe nggih napa nggih? Dan syaratnya wis mbok penuhi lho itu. Fayastajibuli lho. Kowe ngelak ya mbok tahan, kowe nganti rawani ditawari $, itu rawani tenan lho. Karena tiba-tiba imannya menjadi sangat kuat. Ya Pak ya? Poso itu menjadikan orang imannya sangat kuat loh Bapak. Ini serius ini. Makanya poso ku nyenengke napa mboten kira-kira? Iya kalau Anda paham ini kedekatan Anda dengan Allah. Tapi kalau kedekatan Allah itu menyiksa dan menjadi pikiran kita jadi berat, itu sudah urusan yang berbeda. Dan inilah alakum tattaqun wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsin. Kebaikan-kebaikan akan menjadi mudah sekali dilaksanakan. Walaupun gambaran kebaikan juga sudah dipamerkan sedemikian rupa oleh Allah. Wa futihat abwabal jannah. Itu betul itu. Namanya pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqat. Yang namanya pintu neraka itu ditutup kira-kira. Iblis dibelenggu. Itu bukan terus diikat tenan iblis. Itu bukan gitu. Tetapi potensi Anda menjadi iblis itu banyak ditutup di arah-arah seperti ini. Jadi nek kowe iki kesetanan ning sasi Ramadan itu bermasalah juga gitu. Bukan iblisnya yang diikat kira-kira. Tapi memang ada potensi-potensi yang tidak betul-betul kita kerjakan sebagaimana yang dituntunkan. Maka nikmati Bapak-bapak, Ibu-ibu, 18 hari sisa kita berjumpa Ramadan tahun ini. Kedekatan yang belum tentu kita mendapatkan lagi nanti bulan setelahnya. Dan kita juga tidak pernah tahu kira-kira Ramadan tahun depan itu masih ketemu atau tidak. Bisa jadi ini Ramadan paling akhir. Kalau paling akhir kira-kira ingin yang apa dengan Ramadan tahun ini, bulan ini. Pasti kita mengendaki jadi bulan yang terbaik. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Nah, insya Allah. Karena sudah setuju, saya akhiri kalau tidak nanti jadi tidak setuju kira-kira. Karena kokean kedawan gitu ya. Mari kita laksanakan sholat suruk, mudah-mudahan untuk menyempurnakan majelis kita ini berada dalam majelis, berada di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan kita dapat kedamaian di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Joko dan takmirnya. Ini gak ada sarapan kelihatannya. Gak usah protes, gak ada teh panas juga. Gak usah protes, tapi diganti nopo nih enten kurma nopo. Oh jene kok ke Ustadz. Nah,
Karena ada orang yang hadir itu kan ya ada pilihan-pilihan seperti itu lah. Nek podo ceramah ning masjidku ya ono ceramah ning kono kadang-kadang gitu. Saya juga kaget Pak Joko, besok Ramadan iki kuliah subuh. Karena waktu itu ya prediksi saya wong teko ning kene karena ono segone Pak, karena ado-ado itu kan sarapan gratis itu kan sing dioyak jamaah. Tapi asumsi saya batal. Ternyata poso ku ya Cik. Alhamdulillah tambah banyak walaupun masjid-masjid ya ada. Ya ini ya podo-podo kultum. Kalau yang lainnya itu nanti di masjid-masjid kita ya kultum kuliah 7 menit tenan. Kultumnya ya kuliah terserah antum Ustadz itu kadang-kadang. Nek wis bosen tutupan ya. Nek dereng ya lanjutno nganti suruk kira-kira kan gitu. Tapi ya sudah, inilah konsep kebersamaan kita. Saya juga tidak tahu ini suaranya juga sudah mulai habis. Berkah minta doanya saja agar terus kuat, dikasih support, kasih kekuatan oleh Allah. Ya minta doanya ada proyek-proyek yang mudah-mudahan nanti segera kita bisa kerjakan itu. Kami tanggal 17 Ramadan itu mau mengadakan launching satu gerakan wakaf Al-Quran Indonesia. Yang saya dulu cerita ke jamaah itu hasil muhibah saya kunjungan ke Malaysia. Ini ada kendala di pengurusan kitas itu KTP sementara karena kita kan mau dirikan badan hukum dengan pihak Malaysia lah. Malaysia ini karena kerja wakaf itu di Indonesia, ya mungkin kalau ada yang kenalan imigrasi dan seterusnya saya bisa dibantu itu karena ada urusan itu yang wah ini masa urusan Arab gaya wakaf Quran kita sih dadak nyogok kira-kira gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Yang jalurnya wis betul-betul kepingin murni saja karena Indonesia itu wis jadi karu-karuan kabeh. Sekarang kok malah ada liga kompetisi korupsi barang. Oke-okean kan dirodok ngeri itu kadang-kadang kan gitu. Nah, ini semua sudah mulai merasa efeknya. Kaget juga kita ternyata beli Pertamax selama ini kok rasanya Pertalite ternyata itu. Nah, ini tapi ya inilah Indonesia yang paling kita cintai. Yang mudah-mudahan semakin Allah Ta'ala akan perjelas mana yang hak, mana yang itu sebenarnya Allah ingin sampaikan rasa cintanya. Sehingga kowe nek wis ngono kuwi apa ijik membela koruptor kira-kira apa masih menyukai perbuatan-perbuatan seperti itu karena banyak di antara kita ya skalanya tidak sekedar korupsi dengan nilai triliunan tapi skala-skala kecil itu ya dia lakukan juga. Hanya masalahnya kesempatannya belum besar itu. Jadi maka bersyukurlah jenengan jadi direktur Pertamina kira-kira. Dari direktur perusahaan-perusahaan BUMN besar. Kalau direktur ya mungkin ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah saja. Jadi Allah masih sayang sama kita. Jenengan masih tingkatannya Pak RT. Jadi ini arjalo warganya malah diketaki kira-kira gitu. Malah dituntut terus jadi durung bupati, durung wali kota. Nek wis bupati wali kota niku ya semakin berat juga dia memutuskan karena godaannya juga semakin berat. Kira rampung-rampung malah cerita korupsi nanti tidak. Tapi kita doakan juga masyarakat negeri kita ini segera keluar. Yang gelap boleh di luar, tidak di dalam masjid ini. Insya Allah ini wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang dekat dengan Allah yang kita mengharapkan dari amin. Doa-doa yang Anda ingin ijabahkan, kita doakan bersama itu betul-betul diijabahi bersama oleh Allah. Dan doa terbesar kita ya diterima semua amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan nanti kita dianugerahkan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultani. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka
salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa magfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirona ya Allahu ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.